Pengorbanan Haigor Vidal bersama Persebaya Surabaya. Ngoto tampil meski kondisi tak mendukung. Pengorbanan Haigor Vidal berani tampil meski kondisinya kurang fit kini dipastikan absen di laga Borneo FC versus Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, laga Persebaya Surabaya selanjutnya adalah tandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. Laga Borneo FC versus Persebaya Surabaya itu akan digelar pada Jumat 19 Agustus 2022 mendatang. Jelang pertandingan, satu penggawa asing Persebaya yaitu Haigor Vidal dipastikan absen. Pemain asal Brazil itu dalam kondisi kurang fit sehingga tidak dibawa oleh pelatih Aji Santoso. Vidal tidak kita bawa, kondisinya tidak fit, kalau dipaksakan nanti malah berbahaya, ungkap Aji. Hal yang cukup mengejutkan ternyata Haigor Vidal tampak dalam kondisi 100% dalam 2 pertandingan terakhir. Gelandang berusia 25 tahun itu dikabarkan sudah memaksakan diri untuk tampil di 2 pertandingan terakhir. Namun keputusan itu justru membuat sakitnya makin parah. Setelah melakukan pemeriksaan, tim dokter menyarankan Vidal untuk melakukan proses pemulihan terlebih dahulu. Pengorbanan seorang Haigor Vidal pun ternyata tak sia-sia. Ia berhasil mencatatkan assist untuk gol Soya Momoto pada laga melawan Madura United Minggu 14 Agustus lalu. Vidal juga hampir mencatatkan 2 kali assist andai gol kedua Silvio Junior tak dianulir oleh wasit saat itu. Aksi Vidal yang ngotot dan wani tampil meski dalam kondisi tak 100% seakan menunjukkan sang pemain menepati janji yang pernah ia ungkapkan. Pemain bernomor punggung 10 itu sempat mengucapkan bahwa ia akan berdarah-darah demi Persebaya. Hal itu disampaikan oleh Haigor Vidal melalui kanal YouTube Chandra Margatama. Seperti apa yang saya katakan setiap saat latihan, saat pertandingan, aku akan memberikan segalanya secara maksimal, ucap gelandang berusia 25 tahun tersebut. Lebih lanjut, Vidal mengungkapkan janjinya pada bonek dan bonita. Aku berikan 100% kemampuanku. Apa yang kupunya akan kuberikan agar mereka bisa yakin di lapangan. Akan kuberi darahku untuk Persebaya, ungkapnya. Target untuk Liga 1 pun sudah disematkan oleh pemain kelahiran 26 September 1996 tersebut. Menangkan semua pertandingan sebisa mungkin, itulah targetku. Ya, Haigor Vidal seakan tak memperdulikan target pribadi. Ia lebih mementingkan target tim agar dapat berkompetisi di papan atas klasemen untuk musim depan. Adapun, Haigor Vidal sejauh ini sudah tampil sebanyak 4 kali dan sudah mencetak 2 assist bagi Persebaya Surabaya. Persebaya tuntut PSSI soal kinerja wasit BRI Liga 1. Persebaya Surabaya mengambil langkah tegas usai bermain imbang dengan Madura United dalam laga lanjutan BRI Liga 1. Duel Persebaya versus Madura United berakhir dengan skor 2-2 saat kedua tim bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Ahad 14 Agustus 2022. 2 gol Persebaya dicetak oleh Silvio Rodriguez di menit ke-28 dan Soya Momoto di menit ke-48. Sedangkan Madura United mengemas gol dari Lulinha di menit ke-7 dan Culberson Martins di menit ke-93. Usai laga, Persebaya Surabaya menyatakan merasa dirugikan dengan kepemimpinan wasit Mansur. Menurut manajer tim berjuluk Bajul Ijo, Yahya Al-Katiri, ada 2 kesalahan fatal wasit yang mempengaruhi hasil akhir laga tersebut. Pertama, berkaitan dengan momen sebelum terjadinya gol pertama Madura United yang dicetak oleh Luis Marcelo Moraes dos Reis atau Lulinha. Saat Persebaya menyerang, asisten wasit AW2 Sudarmono mengangkat bendera cukup lama karena menilai bola sudah keluar lapangan. Namun hal itu diabaikan oleh Mansur. Para pemain Persebaya terpengaruh kibasan bendera dari AW2 sehingga konsentrasinya buyar saat Madura United melakukan serangan balik. Lulinha pun dengan bebas melepaskan tendangan terukur yang berhasil menembus gawang sekaligus membuat tim berjuluk Laskar Sape Kerap unggul 1-0. Saya tidak habis pikir wasit tengah tidak melihat AW2 mengangkat bendera.
kata Yahya Al-Kathiri. Bukankah wasit dilengkapi sistem komunikasi sehingga bisa saling mengingatkan dalam memimpin pertandingan? Selain itu, Bajul Ijo juga mengkritisi keputusan wasit yang menganulir gol dari penyerang mereka Sylvia Junior pada babak kedua. Mansur menilai bek Persebaya Leo Lelis melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura United, Culberson sebelum Sylvia Junior mencetak gol. Kami sudah memiliki rekaman detail, publik juga sudah melihat di tayangan langsung maupun potongan video yang saat ini sudah viral, kata Yahya Al-Kathiri. Gol Silvio clear, Lelis dengan bek Madura juga 50-50 berebut posisi. Tidak ada pelanggaran. Bersih masuk tapi dianulir oleh wasit tengah, ujarnya. Dengan berbagai kontroversi itu, Persebaya akhirnya harus puas berbagi poin dengan Madura United. Hasil ini cukup merugikan bagi Bajul Ijo sebab mereka bermain di kandang sendiri. Manajemen klub pun tidak tinggal diam. Persebaya sudah melayangkan surat resmi kepada PSSI selaku federasi untuk mengevaluasi kinerja wasit di BRI Liga 1 2022-2023. Kami sudah mengirimkan surat ke Ketua Umum PSSI dan Komite Wasit terkait permasalahan ini, kata Yahya Al-Kathiri. Dua pemain Bajul Ijo disorot bonek di Instagram Persebaya, minta lakukan evaluasi dan singgung status. Jelang melawan Borneo FC di laga pekan kelima Liga 1 2022, Jumat 19 Agustus 2022 mendatang, bonek menyorot dua pemain Bajul Ijo lewat kolom komentar Instagram Persebaya. Komentar bonek di Instagram Persebaya Surabaya menyorot dua pemain muda yang dianggap tidak kunjung mengeluarkan skill terbaik mereka. Bahkan, bonek menilai kedua pemain itu harus segera dilakukan evaluasi dan tak harus selalu dimainkan lantaran statusnya. Melansir unggahan Instagram Persebaya Senin 15 Agustus 2022 kemarin, bonek banyak meminta Brilian Aldama dan Rizky Duyan untuk segera dievaluasi. Mereka menilai rekor keduanya selama laga Persebaya Surabaya cukup buruk. Evaluasi Brilian Aldama, Rizky Duyan, jangan mentang-mentang pemain binaan dimainkan terus. Track record buruk masih aja dipasang. Makin ngawur Aji, ucap netizen di kolom komentar unggahan Instagram Persebaya. Persebaya Surabaya tak bisa berlama-lama terpuruk lantaran gagal merebut poin penuh saat berlaga melawan Madura United minggu kemarin. Hal itu karena pada pekan kelima Liga 1 2022, Persebaya Surabaya harus melawan tim terkuat lainnya yang masuk dalam top 3 klasemen yakni Borneo FC. Untuk diketahui, Persebaya Surabaya memiliki catatan buruk saat berhadapan dengan Borneo FC di beberapa pertandingan. Di Liga 1 musim lalu, pasukan Aji Santoso tunduk 2 kali dengan skor 1-2 dan 3-1. Posisi Persebaya makin tak diuntungkan melihat performa Borneo FC di awal musim yang makin gacor. Tim besutan Milomir Selslija itu mencatatkan 3 kali menang dan 1 kali kalah. 2 di antara 3 kemenangan itu dicatatkan di kandang sendiri, yaitu menghancurkan Persib Bandung 4-1 dan Arema FC 3-0. Sementara Borneo FC yang jago di kandang, Persebaya Surabaya justru melempem saat tandang. Tim besutan Aji Santoso itu sejauh ini selalu mengalami kekalahan di 2 laga tandang. Kekalahan itu didapatkan saat tunduk 1-0 melawan Persikabo 1973 dan Bayangkara FC. Sesuai jadwal Liga 1 2022, Persebaya Surabaya akan menantang tuan rumah Borneo FC pada Jumat 19 Agustus 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga akan dihelat di Stadion Segiri Samarinda atau markas Borneo FC. Jika melihat data dan fakta tersebut, mampukah Persebaya Surabaya memberikan kejutan saat bertandang ke markas Borneo FC di pekan kelima BRI Liga 1 2022?